Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu, apa itu glare? Glare bisa diartikan juga dengan silau. Silau dapat disebut dengan bagaimana cara pandang manusia dalam melihat sinar matahari. Pertanyaan kedua, jelaskan apakah pencahayaan alami dapat menghasilkan cahaya yang berkualitas, yang efisien, serta meminimalkan silau, dan apakah pencahayaan alami kurang efektif dibandingkan penggunaan cahaya buatan. Baiklah, kami akan mengartikan dulu apa itu arti pencahayaan alami. Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Sinar matahari mempunyai banyak keuntungan selain menghemat energi listrik, dapat membunuh kuman. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang, diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca, sekurang-kurangnya daripada luas lantai. Pencahayaan alami dalam sebuah bangunan akan mengurangi pencahayaan buatan, sehingga dapat menghemat konsumsi energi dan mengurangi tingkat polusi. Tujuan digunakannya pencahayaan alami yaitu untuk menghasilkan cahaya yang berkualitas, yang efisiensi, serta meminimalkan silau yang berlebihnya rasio tingkat terang. Di sini ada 5 strategi untuk merancang pencahayaan efektif. Yang pertama yaitu naungan. Naungan bukan pada bangunan untuk mencegah silau atau glare dan panas yang berlebihan karena terkena cahaya langsung. Yang kedua yaitu pengalihan. Alihkan dan arahkan cahaya matahari ke tempat-tempat yang diperlukan. Pembagian cahaya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan adalah inti dari pencahayaan yang baik. Yang ketiga ialah pengendalian. Kendalikan jumlah cahaya yang masuk ke dalam ruang sesuai dengan kebutuhan dan pada waktu yang diinginkan. Jangan terlalu banyak memasukkan cahaya ke dalam ruang, terkecuali jika kondisi untuk visual tidaklah penting atau ruangan tersebut memang membutuhkan kelebihan suhu dan cahaya tersebut. Contoh pada rumah kaca. Yang keempat yaitu efisiensi. Gunakan cahaya secara efisiensi dengan membentuk ruang dalam sedemikian rupa sehingga terintegrasi dengan pencahayaan yang menggunakan material yang dapat disalurkan. Dengan lebih baik dapat mengurangi jumlah cahaya masuk yang diperlukan. Yang terakhir yaitu interferasi untuk membentuk pencahayaan dengan arsitektur bangunan tersebut. Karena jika bukan untuk masuk cahaya matahari tidak mengisi sebuah peranan dan dalam arsitektur. Bangunan tersebut cenderung akan ditutupi dengan tirai dan penutup lainnya dan akan kehilangan fungsinya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jika tidak ada zona silau, apa yang akan terjadi? Zona silau adalah daerah di mana terdapat silau, dan silau sendiri dapat diartikan bagaimana cara pandang manusia dalam melihat sinar matahari. Dan zona silau sendiri biasanya terbentuk ketika di titik optimalnya dapat bayangan segitiga yang sulit untuk dihindari. Dampak yang akan terjadi jika tidak ada zona silau
ialah tidak dapat mencapai P-out yang maksimum. Pertanyaan yang keempat ialah mengapa jendela didesain menghadap ke Katulistiwa dan apa tujuan dan pengaruhnya? Di sini, karena salah satu fungsi garis Katulistiwa adalah menentukan posisi matahari sepanjang tahunnya, sehingga untuk memastikan matahari tetap berada di sisi bangunan yang sama selama jam kerja PV selama 1 tahun penuh, maka dipilihlah menghadap ke Katulistiwa. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yuliani Mafiro akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bisakah diperjelaskan rumus LTS kali 0 dan bagaimana mencarinya? Di sini saya dan rekan-rekan saya mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan rumus. Rumus yang benar untuk mencari SB ialah LTS kali W, di mana LTS ini adalah panjang dari setiap individu slat, dan W ini adalah rasionya. Untuk data-data dalam perhitungan itu mengambil dari data iklim tipikal yang telah saya sebutkan pada materi. Kemudian untuk mencarinya, di sini saya akan mengambil contoh untuk mencari maksimal SB-nya, di mana bisa dilihat pada data LTS-nya diperoleh data senilai 1 meter, dan kemudian untuk W atau rasionya juga senilai 1 meter. Maka jika dikalikan 1 kali 1, maka hasilnya 1 meter. Dan itu bisa dilihat pada hasil maksimal SB-nya. Pertanyaan selanjutnya ialah, kenapa pelacakan sinar matahari pada satu dov hanya berotasi pada satu sumbu? Dan apakah bisa berotasi lebih dari satu sumbu? Jawabannya, karena ia model satu dov, maka ia memang berotasi pada satu matriks sumbu dan tidak bisa berotasi lebih dari satu sumbu. Karena untuk berotasi pada 2 matriks sumbu itu sudah ada pada model 2 dov, dan untuk berotasi pada 3 matriks sumbu itu sudah ada pada model 3 dov, dan ini semua sudah ketentuan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa pengaruh letak dan sudut kemiringan jendela PV terhadap energi listrik maksimal yang dihasilkan? Pengaruhnya adalah, jika letak permukaan PV tegak lurus terhadap sinar matahari, maka akan menghasilkan energi listrik yang maksimal. Kemudian untuk letak sudut kemiringannya, yakni akan memperoleh energi listrik yang maksimal ketika dalam keadaan yang optimal, yakni ketika berada pada sudut 0 derajat hingga 75 derajat dengan interval 15 derajat. Maka dari itu akan menghasilkan energi listrik yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftaul Jannah. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman sekalian lontarkan. Baiklah, ada pertanyaannya, yaitu mengapa pada gambar D tentang penjelasan pembangkit energi tahunan persatuan luas, kalian mengatakan bahwa pada tata letak sel dan pola bayangannya tidak ada bayangan, padahal di sana terdapat sedikit bayangan persegi panjang. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada gambar D tentang penjelasan pembangkit energi tahunan persatuan luas, mengapa di situ kami mengatakan bahwa tidak ada bayangan? Karena bayangan persegi panjang tersebut sangatlah sedikit atau kecil, sehingga bayangan tersebut dapat diabaikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut kalian apa yang terjadi jika harga nilai P-nya tidak diabaikan pada hasil simulasi pelacakan matahari 1 dov menggunakan model SketchUp? Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya, maaf, kami akan meluruskan bahwa di sini bukan P-nya yang diabaikan, akan tetapi
jumlah bilah tidak mempengaruhi PI sepanjang dimensi jendela diberikan dan bayangan segitiga diabaikan. Berarti di sini bayangan segitiganya yang diabaikan. Lalu, apa yang terjadi jika hal itu tidak diabaikan? Jika bayangan segitiga tidak diabaikan, maka dapat mempengaruhi efisiensi atau μm-nya. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, apa yang menyebabkan dua dov dari pelacakan matahari tidak dapat memperoleh pembangkit listrik atau pencahayaan alami non-silau? Serta apakah masa sekarang pembangkit energi meningkat secara global? Jika iya, coba Anda jelaskan. Dan apakah akan terus meningkat dengan berjalannya waktu? Baiklah, sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada pelacakan dua dov ini bukan tidak dapat memperoleh pembangkit listrik, namun tidak dapat mencapai P-out atau daya keluaran yang maksimum. Hal ini dikarenakan bayangan segitiga yang terbentuk mempengaruhi efisiensi modulnya. Karena P-out maksimum atau daya keluaran maksimum itu didapatkan dari hasil kali antara P-in atau daya input dan efisiensinya atau μm. Sehingga jika efisiensinya kecil, maka P-out-nya tidak dapat mencapai maksimum. Adapun untuk ketidakmampuannya menghindari silau pada posisi optimal ini dikarenakan ketika simulasi dilakukan untuk PV dengan bilah vertikal yang posisi optimalnya yaitu θz sama dengan 0, berarti bilah tetap berada di tempat tertutup. Karena ternyata hal ini dapat menonaktifkan fungsi penerangan alami dan tidak dapat menghindari bayangan segitiga yang terbentuk maupun zona silaunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelacakan matahari dua dov ini tidak mampu menghindari silau pada posisi optimal. Kemudian, apakah masa sekarang pembangkit energi meningkat secara global? Maka jawabannya iya. Hal ini ditunjukkan dari hasil simulasi yang dilakukan di 9 kota-kota global seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, di mana pembangkit energi tahunannya sebesar 27,40%. Dan apakah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu? Kami tidak dapat memastikan meningkat atau tidaknya. Namun, menurut kami, seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya kemajuan teknologi, maka akan meningkatkan permintaan energi secara global. Dan untuk memenuhi itu, kita juga dapat meningkatkan energi tahunan yang dihasilkan dengan menerapkan model-model pelacakan matahari pada jendela PV. Hal ini selain dikarenakan ramah lingkungan, mengubah sel surya atau sinar matahari ini efektif untuk diterapkan karena sumbernya adalah matahari dan tidak akan habis kecuali sudah tidak terjadi reaksi difusi atau matahari mati. Dan kemungkinan itu sangat mustahil terjadi. Namun, hal ini hanya dapat kita lakukan di siang hari sebagai cadangan energi atau generator yang dapat kita simpan dan digunakan ketika kita memerlukannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pada gambar 1, tolong jelaskan model Rhinoceros diva dan model SketchUp terhadap penelitian yang terdapat pada jurnal kelompok Anda tersebut. Kemudian, jelaskan kelemahan terhadap setiap model tersebut. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Model Rhinoceros diva adalah software dengan fungsi yang memungkinkan aplikasi untuk menjalankan fitur tambahan atau plugin yang membawa pencahayaan alami dan silau serta memungkinkan pengguna untuk melakukan serangkaian evaluasi kinerja lingkungan dari setiap bangunan dan landscape perkotaan, termasuk pemodelan fotorealistik, analisis silau, langkah tahunan dan individual, dan lain sebagainya. Adapun kelemahannya, yaitu model ini hanya berfokus pada posisi silau saja. Selanjutnya,
Model SketchUp. Model SketchUp adalah software yang digunakan untuk membuat berbagai proyek yang memungkinkan para perancang untuk mengekstraksi setiap permukaan datar menjadi bentuk 3D atau 3 dimensi dalam pembuatan sketsanya. Adapun kelemahannya yaitu karena kesederhanaannya, pemodelan lanjutan menjadi lebih sulit meskipun plugin digunakan. Selanjutnya, ketika model yang dirancang atau sketsanya canggih, maka akan terjadi gangguan pada hasilnya dan gambar yang dihasilkan tidak memuaskan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.